Jadi kepada Ustadz Agustan, karena namanya malam itu aku sebutkan, aku cuma mau bilang, Ustadz Agustan ini bukan aku marah sama beliau, tidak. Tapi aku menangis karena apa? Karena Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kisah yang luar biasa, di mana antara Ustadz Kainama dan Ustadz Agustan, di mana yang kedua orang ini merupakan mualaf yang latar belakangnya adalah Kristen, dan dua-duanya mengaku sebagai mantan pendeta. Nah teman-teman, jadi Kainama agak marah kepada Agustan karena pada saat itu Agustan menunjukkan ijazahnya. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar mantan pendeta. Dia tunjukkan ijazahnya. Jadi Kainama iri. Kainama itu marah dia. Kenapa? Karena Kainama ini tidak bisa membuktikan bahwa dia itu adalah mantan pendeta. Karena selama ini di videonya dia mengaku sebagai mantan pendeta, udah sekolah teologi di Israel. Nah, begitu dimintai pembuktian dari ijazahnya atau paspornya waktu dia ke Israel, tidak bisa dia buktikan. Memang tidak ada ijazahnya mungkin ya, makanya dia agak marah. Nah karena selalu tampil di video YouTube, di channel-channel YouTube, oh begini begitu, dia ahli kristologi. Nah kemudian ketika diminta ijazahnya, pembuktian, khususnya Pak Gracia Pelo ya pernah meminta bukti. Mana buktinya kalau kamu itu benar-benar mantan pendeta? Coba tunjukkan ijazahmu dan paspormu kalau benar-benar kamu pernah sekolah di Israel. Nah ternyata dia tidak bisa tunjukkan. Nah teman-teman, coba kita dengarkan Ustadz Kainama di videonya yang berikut ini. Jadi kepada Ustadz Agustan, karena namanya malam itu aku sebutkan, aku cuma mau bilang, Ustadz Agustan ini bukan aku marah sama beliau, tidak. Tapi aku menangis karena apa? Karena sepertinya kayak kita tuh telah mengikuti kemauan kita, kayak didikte gitu. Jadi kita berusaha untuk menunjukkan ijazah itu demi kepuasan dari memenuhi permintaan gitu, dari para Kristen dan Katolik ini gitu. Dan saya rasa saya ingin sampaikan sesuatu gitu. Bahwa kalau ada pun saudara kita yang mualaf, yang punya latar belakang teologi dan pernah jadi orang hebat di sana, ketika ada permintaan tunjukkan ijazah, saya rasa itu bukan permintaan yang pada tempatnya. Itu tidak kongruen, tidak ada hubungannya dengan apa yang dipaparkan misalnya. Toh itu adalah testimonial. Selama itu menjadi testimonial, saya rasa it's okay. Bahkan ada yang saudara Kristen atau Katolik, saudaraku yang aku hormati, sampai detik ini aku hormat sama mereka dan aku sayang sama mereka, yang punya channel YouTube, itu menghadirkan murtadin dengan cerita-cerita yang sungguh absurd untuk Jesus Christ sendiri. Yesus kakinya kotor, lalu badannya kotor, dia naik bis, lalu ada di toilet, lalu ada di tempat cuci piring, dan it's horrible gitu. Itu sangat horrible, sangat menakutkan. Nah jadi kepada saudaraku aku minta maaf. Tapi kalau bisa antum memang adalah ahli teologi atau orang yang punya kedudukan di kekristenan sebelum antum, sekali lagi dengan pelan-pelan saya bilang, jika ada saudaraku mualaf yang punya latar belakang pendidikan secara akademis dari teologi atau dari kepangkatan lah istilahnya, kelembagaan Kristen atau Katolik. Kalau memang antum bisa tunjukkan kebenaran
siapa Yesus itu, gitu. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar nunjukin aja, tapi with no follow up gitu, with no further action gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi intinya adalah saya malam itu agak tensinya agak tinggi, Ustaz. Aku mohon maaf sekali lagi ya Allah. Kiranya Engkau mau ketuk pintu hati Ustaz Agustan, mau memaafkan aku, dan Ustaz Ipung diketuk pintu hatinya oleh Allah untuk memaafkan aku. Karena apa? Karena malam itu aku tinggi sekali tensinya, dan aku bilang, kena, ikut apa yang distandarkan. Ini kayak nama kemarin yang ngaku-ngakunya mantan pendeta. Nah, sekarang dia tidak bisa tunjukkan ijazahnya, teman-teman. Jadi dia ngamuk-ngamuk ya. Karena Agustan itu kan kemarin dia pernah tunjukkan ijazahnya. Dia membuktikan. Nah, dia membuktikan bahwa dia adalah mantan pendeta, pernah mengembalakan, dia buktikan. Jadi ketika diminta ijazah kainama, tidak bisa dia buktikan. Nggak ada ijazahnya mungkin. Nah, hanya ngarang-ngarang aja. Nah, kalau mau orang Kristen tidak meminta bukti, ya nggak usah kesaksian. Nggak usah ngaku-ngaku mantan pendeta, nggak usah ngaku-ngaku pendeta besar, udah sekolah ke Israel. Nggak usah ngaku-ngaku begitu. Nah, semua orang pada pengen pembuktian itu, bukan hanya sekedar ngomong. Nah, karena apa yang kita katakan, yang kita ucapkan tentang pribadi kita, atau title kita, gelar kita, itu harus ada pembuktian. Apalagi ini sudah menyangkut agama, supaya kita itu jangan dituduh berbohong, ya kan? Itu yang harus dihindari. Makanya perlu pembuktian biar orang Kristen itu jangan terus menuduh kainama lagi sebagai pembohong, ya kan? Nah, makanya harus dibuktikan apakah benar kamu mantan pendeta atau pernah sekolah tinggi di negara Israel. Nah, kalau belum bisa membuktikan itu, maka orang-orang Kristen, khususnya apologetik Kristen, debaters Kristen, terus meminta bukti itu. Karena selama ini ngaur ngomongnya. Wajar kalau apologetik Kristen itu memintai bukti. Karena pemahaman kainama ini tentang ayat-ayat Alkitab yang dia pernah paparkan itu semua ngaur. Makanya orang Kristen curiga, jangan-jangan dia ini memang bukan mantan pendeta. Dari apa yang dia sampaikan, yang dia paparkan mengenai Alkitab, ayat Alkitab itu tidak pernah benar. Contoh, kemarin dia katakan bahwa saudara Yesus ada 5 ya. Nah, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saudaranya perempuan bernama Dina, itu yang pertama. Dan yang kedua tidak dicatat katanya. Nah, Dina teman-teman yang dia sebutkan itu sebagai saudara Yesus, itu sebenarnya tidak ada nama Dina yang merupakan saudara Yesus dalam perjanjian baru. Tidak pernah dicatat oleh Alkitab. Dina itu melainkan itu anaknya Yakub dari istrinya Lea. Nggak nyambung dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dari nama Dina, anak Yakub dari istrinya Lea, dijadikan saudara Yesus oleh kainama. Sedangkan saudara laki-laki Yesus itu dia sebutkan 3 orang saudaranya laki-laki. Padahal kalau kita baca, kalau kita lihat ada 4 orang saudara Yesus laki-laki. Nah, jadi dari situlah kebohongan Ustadz kainama ini. Jadi wajar saja kalau apologetik atau debaters Kristen itu meminta bukti apakah benar Anda pendeta atau bukan. Pernah jadi pendeta atau tidak. Pernah sekolah di Israel atau tidak. Buktikan. Nah, bukan hanya sekedar kesaksian doang. Nah, kalau dibilang hanya sekedar kesaksian doang, siapapun itu bisa bersaksi. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa hiperbola semua perkataannya itu, melebih-lebihkan. Nah, yang perlu sekarang pembuktiannya, ada enggak? Benar enggak? Makanya ketika ditantang oleh Pak Grecia Pelo pada saat itu, tunjukkan ijazahmu kainama sama paspormu, saya mau lihat benar enggak kamu pernah ke Israel belajar di sana. Ternyata tidak ada.
sampai sekarang tidak ditunjukkan. Nah, makanya ketika kita melihat kualitas Kainama membahas tentang ayat-ayat Alkitab, itu ngawur sekali. Dia pun belajar bahasa Ibrani, Yunani, itu otodidak, itu belajar hafalan, itu hafalan semua. Nah, jadi dari situ dia sok-sokan udah sekolah tinggi, udah mantan pendeta besar. Nah, akhirnya kena batunya. Nah, akhirnya ketika Agustan menunjukkan ijazahnya bahwa dia pernah mengembalakan, pernah menjadi seorang pendeta, ngamuklah si Kainama ini. Ngamuk dia. Dia katakan tadi naik tensinya. Tensinya naik tinggi sekali. Entah berapa ratus tensinya naik kan. Nah, jadi saya hanya tertawa saja teman-teman. Karena memang lucu Kainama ini. Ya, lucu sekali Kainama ini kalau dia membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Aneh-aneh semua. Makanya kalau teman-teman tonton video-video saya sebelumnya, saya pernah bahas dia. Aduh, lucu-lucu. Di mana dia tuduh Roh Kudus berhubungan intim dengan Maria, melakukan pokoknya yang aneh-aneh yang ada di pikirannya. Dan dia berkata tadi, saya harap kepada para mualaf kalau punya kedudukan tinggi di agama sebelumnya itu nggak usah dibuktikan dengan tunjukkan ijazah segala macam. Jangan, dia berkata begitu ya. Nah, jangan kita memenuhi kepuasan orang Kristen katanya yang memintai bukti tentang jabatan kita sebelumnya. Nggak usah ditunjuki, jangan memenuhi kepuasan orang Kristen. Nah, itu dia teman-teman, akhirnya ketahuan Kainama ini kalau dia itu sebenarnya tidak pernah jadi pendeta, yakinlah. Dan tidak pernah ke Israel belajar di sana atau sekolah di sana, tidak pernah, yakinlah. Coba minta buktinya sama dia. Ijazahmu itu waktu kamu sekolah di Israel mana? Coba kasih tahu sini, biar kami lihat. Benar enggak? Berbohong enggak kau? Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, kenapa saya bahas di video kali ini teman-teman? Karena saya sebenarnya, saya tidak benci Kainama. Saya sebenarnya jengkel masalah kesaksian-kesaksian yang berlebihan itu. Saya jengkel mendengarnya. Saya tidak pernah benci mereka. Kalau mereka pun mualaf meninggalkan Yesus, itu urusan mereka, itu urusan pribadi dan hak mereka. Cuman hanya saja jangan berbohong, berikan kesaksian yang benar. Kalau memang benar mantan pendeta, ya silakan buktikan kalau orang meminta buktinya. Jangan hanya ngaur doang, jangan ngotok jadi mantan pendeta. Nah, pernah sekolah ke sini. Nah, jadi itu aja yang mau saya sampaikan teman-teman. Biarlah kita cukup tahu ya, gak usah kita membenci mereka, kita mendoakan mereka pun supaya mereka bisa lebih baik lagi, bisa menjadi berkat, bisa kalau boleh bisa mendapat hidayah lagi untuk bisa kembali mengikut Kristus. Nah, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka, dan semua pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka diberkati oleh Tuhan. Dan harapan kita hanya satu, kiranya mereka berhenti berbohong, memberikan kesaksian palsu. Nah, itu saja harapan kita sih, menurut saya. Nah, itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.